Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap wilayah memiliki pantangan atau pamali masing-masing. Tiap daerah berbeda-beda pantangannya. Pamali inilah yang juga biasa digunakan oleh orang tua untuk melarang anak-anaknya. Pamali dalam Islam. Pamali dalam Islam disebut dengan a'adah, yang berarti sebuah kebiasaan masyarakat. Dalam kaidah fikih, Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah hukum. Hukum yang dimaksud adalah status sebuah amalan yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat. Jika sesuai dalil, maka pamali tersebut hukumnya sunnah atau mubah atau justru menjadi wajib. Namun jika bertentangan dengan dalil, pamali tersebut akan berstatus haram ataupun makruh. Hal tersebut diperjelaskan dalam kitab usul fikih. Pantangan keluar waktu maghrib. Para orang tua sering melarang anaknya keluar saat maghrib. Alasan dari larangan tersebut karena banyak makhluk halus berkeliaran seperti jin dan setan. Ternyata hal tersebut bukan hanya sebagai pamali yang tidak berdasar. Di dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa jin memiliki kebiasaan berkeliaran setiap matahari tenggelam. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika masuk awal malam atau jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian karena setan berkeliaran pada saat itu. Jika sudah sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup dengan nama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perihal pantangan tersebut, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Muhtadin Jilid 2 memberikan penjelasan bahwa anak kecil atau bayi sering menjadi korban dari gangguan jin. Salah satu dari sekian banyak jin yang bisa mendatangi anak-anak adalah Ummu Sufyan. Dia adalah jin perempuan yang suka mengganggu anak kecil. Untuk menghindari gangguan jin tersebut, dalam Islam dilakukan akikah pada anak-anak yang baru lahir. Perintah melarang anak-anak berkeliaran saat matahari terbenam berlaku hingga berlalunya permulaan Isya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal Isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai waktunya awal Isya. Hadis riwayat Muslim. Larangan untuk keluar saat maghrib juga dijelaskan secara ilmiah dalam buku berjudul The Science of Salat. Dijelaskan pada saat maghrib, spektrum warna alam berubah menjadi warna kemerahan. Cahaya tersebut berupa gelombang elektromagnetik yang setiap warnanya berbeda energi, frekuensi, dan panjang gelombang. Spektrum yang berwarna kemerahan sama dengan frekuensi jin dan iblis. Mereka akan bertambah kuat karena gelombangnya sama dengan alam. Selain itu, adanya tumbang tindih gelombang membuat penglihatan kurang tajam. Oleh karena itu, berkendaraan juga tidak dianjurkan saat maghrib. Pamali duduk di pintu rumah. Duduk di samping, di depan, atau di tengah pintu adalah semua pamali yang sering kita dengar. Jika dilakukan lambat laun rezeki akan berkurang. Ternyata pamali ini berkaitan dengan tamu. Pasalnya tamu akan leluasa datang jika tidak ada penghalang di dekat pintu. Saat pemilik rumah duduk di depan pintu, tamu akan segan dan malu untuk masuk ke rumah. Padahal tamu adalah salah satu jalan datangnya rezeki. Oleh karena itu Rasulullah menyerukan umatnya untuk memuliakan tamu. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seperti kita ketahui bersama bahwa setiap manusia pasti akan tinggal selama 9 bulan di dalam kandungan seorang ibu. Dan di dalam kandungan kita belum mengetahui apapun. Kita belum mengetahui siapa ibu kita, siapa ayah kita, saudara kita dan sebagainya. Orang tua kita juga belum mengetahui wajah, jenis kelamin kita atau yang lainnya saat kita masih di dalam kandungan. Namun kini zaman sudah semakin canggih dan modern. Bahkan saat ini para orang tua yang sedang menunggu kehadiran buah hati mereka pun sudah bisa memprediksi jenis kelamin anak-anaknya meski masih di dalam kandungan. Bahkan orang tua sekarang juga dapat melihat aktivitas calon anak mereka yang masih di dalam kandungan tersebut dengan menggunakan peralatan yang canggih. Menurut para pakar medis, mendengarkan musik bagi ibu hamil dinilai sangat baik untuk kesehatan janin. Namun bagaimana jika yang didengarkan adalah Al-Quran? Di dalam kebiasaan masyarakat barat, mendengarkan lagu klasik menimbulkan Mozart effect yang berpengaruh dalam tumbuh kembang janin dan membuat anak semakin cerdas. Namun apakah kita tidak sadar bahwa bacaan ayat Al-Quran yang merdu ternyata memiliki gelombang alfa yang sama? Mendengarkan bacaan ayat Al-Quran yang disenandungkan secara merdu juga memiliki gelombang alfa pada otak bayi. Ini juga menjadikan pikiran yang tenang, kesehatan dan intelijensia meningkat. Bahkan dalam scan dan ultrasonografi atau USG menunjukkan bayi bersujud ketika dibacakan ayat Al-Quran. Dalam video berikut ini akan diperlihatkan aktivitas bayi yang masih di dalam kandungan. Dan lihat perbedaannya saat tidak dibacakan Al-Quran dan pada saat dibacakan Al-Quran. Kita bisa lihat bahwa reaksi bayi terhadap dua suara tersebut sangatlah berbeda. Saat bayi mendengarkan suara Al-Quran, dia tampak lebih tenang dan seakan-akan ikut mendengarkan dengan sesama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Berbeda saat dia mendengarkan suara lain. Ini membuktikan bahwa meskipun bayi tersebut belum mengetahui apapun di dunia ini, namun ia telah mengenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapakah kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan atau benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Quran Surat Al-Waqiah ayat 57-59. Sahabat yang beriman, itulah keagungan dan kedahsyatan Al-Quran jika dibacakan oleh ibu yang sedang hamil. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah